Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mr. Video Erlangga Channel yang senantiasa menemani Anda semua dalam belajar geografi. Kali ini kita akan membahas soal geografi, materi pengetahuan dasar geografi, yang mencakup materinya adalah objek kajian geografi, kemudian aspek kajian geografi, konsep dasar geografi, kemudian prinsip dasar geografi, dan pendekatan geografi. Bapak di sini sudah siapkan sekitar 11 atau 13 soal ya untuk Anda nanti yang mengikuti ujian pada hari berikutnya. Jangan di skip video ini karena di sini akan Bapak bahas satu-satu apa nanti di bagian soalnya ya. Jadi disimak video ini baik-baik. Oke, materi soal yang pertama itu materi konsep esensial geografi. Untuk materi lengkapnya Anda bisa belajar di YouTube Bapak juga, di channel ini juga tentang pengetahuan dasar geografi bagi yang belum tahu ya. Oke, sekarang kita lihat soal yang pertama. Lihat gambarnya di atas. Sini ada pegunungan, ada gunung ya. Bentuk permukaan bumi seperti gambar di atas, adanya gunung, perbukitan, dataran tinggi dan dataran rendah. Dalam konsep geografi dikaji menggunakan konsep di sini Bapak red marknya itu adalah konsep morfologi. Sementara ada pilihan jawaban yang lain seperti konsep keterkaitan keruangan, pola diferensiasi area, nilai kegunaan. Kenapa Bapak mark ini? Karena memang kita lihat dulu apakah memang betul ini jawabannya. Kita lihat pembahasannya di next slide ya. Konsep geografi ada 10 ya, yang perlu Anda pahami, yaitu ada konsep jarak, keterjangkauan, morfologi, pola, lokasi, aglomerasi, keterkaitan keruangan, kemudian diferensiasi areal, kemudian nilai kegunaan, interaksi dan interdependensi. Ini semua Bapak pendekkan menjadi akronimnya, jadi jaket Mr. Polo agak kudisan I itu ya. Ini ada di channel yang satu ini, yang di bawah ini ya, kalau kalian ingin belajar ya. Nah, tadi Pak merknya itu adalah morfologi. Kita lihat dulu morfologi. Seperti apa konsep morfologi? Jadi konsep morfologi itu keywordnya adalah bentuk fisik muka bumi seperti pegunungan, dataran rendah, dataran tinggi, perbukitan. Jadi memang benar jawabannya adalah yang konsep yang tadi itu ditanya tadi adalah konsep morfologi. Oke ya. Nah, ini Pak. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya materinya itu tentang prinsip geografi. Prinsip, kita besarkan aja biar Bapak bisa lihat semuanya. Oke, prinsip ada 4 dalam geografi, nanti kita akan bahas ya satu-satu apa itu prinsipnya. Soalnya, daerah Baduy di Banten di Kampung Naga Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat, termasuk daerah yang stagnan. Stagnan itu maksudnya tidak berkembang, jalan di tempat gitu ya. Maksudnya nggak maju gitu. Tidak mengalami kemajuan terutama dalam hal pendidikan, ekonomi dan teknologi. Hal ini terjadi disebabkan adanya yang dipegang teguh, adat yang dipegang teguh, adanya pula mereka, bukan mereka ya, mereka tidak mau menerima kemajuan karena khawatir akan banyak menimbulkan hal negatif pada masyarakatnya. Misalnya listrik tidak boleh masuk ke daerahnya. Kasus di atas dalam geografi difahami sebagai prinsip. Ini yang kita bahas di sini Bapak trademarknya itu adalah prinsip interrelasi. Apakah betul? Let's check this out. Prinsip. Nah, di prinsip di dalam geografi itu ada 4 ya. Ada distribusi, ada deskripsi, kemudian ada interrelasi dan kronologi. Tadi Bapak bermakna itu adalah interrelasi. Kita lihat dulu apa itu prinsip interrelasi itu. Keywordnya, anak Bapak tuh pentingnya itu adalah keywordnya. Prinsip ini digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lain. Jadi kuncinya adalah sebab akibat. Kita lihat dulu di soalnya tadi lagi.
We back to the soalnya. Sini dilihat anak bapak. Hal ini terjadi disebabkan adat yang dipegang teguh. Jadi mereka kenapa tidak maju? Ini adalah akibatnya. Mereka tidak maju karena apa? Karena memang mereka masih memegang adat yang teguh gitu. Jadi masih, kenapa desanya masih primitif? Ya karena itu tadi. Jadi untuk menentukannya kita lihat kata kuncinya ada di sini, itu tentang prinsip interrelasi adalah hubungan sebab dan akibat. Makanya jawabannya adalah yang D adalah prinsip interrelasi. Oke. The next soal. Kita lihat dulu. Aktivitas penduduk di daerah yang kondisinya berbeda mata pencariannya juga berbeda sebagai contoh penduduk yang bermukim dekat hutan. Aktivitasnya berkaitan dengan perkayuan, rotan, dan getah damar. Di pegunungan bermata pencarian pertanian sayuran, perkebunan, dan bunga-bungaan. Yang bermukim di dataran rendah bermata pencarian sebagai petani padi, sedangkan penduduk yang bermukim di pantai bermata pencarian sebagai nelayan. Keragaman ini berkaitan dengan konsep seperti yang ada di gambarnya, ada yang di pegunungan ya. Kemudian ada nelayan, ada yang di dataran tinggi, kemudian ada yang di dataran rendah. Itu ya. Di sini yang Bapak tandai adalah diferensiasi area. Kita lihat dulu apa itu di konsep diferensiasi area. Mudah-mudahan dengan Bapak buatkan ini dapatlah nanti untuk menjawab soalnya. Oke, kita lihat yang diferensiasi area. Apa keywordnya? Pengolahan oleh penduduk. Setiap tempat atau wilayah terwujud sebagai hasil integrasi sebagai unsur atau fenomena lingkungan baik yang bersifat alam ataupun kehidupan. Jadi pada umumnya diferensiasi area ini adalah perbedaan mata pencarian, karena masyarakat yang hidup di pantai itu biasanya nelayan, karena masyarakat yang hidup di pegunungan itu biasanya perkebunan. Seperti itu ya. Jadi jawabannya betul, itu adalah diferensiasi area. Ya. Itu apa? Oke, kemudian pertanyaan berikutnya, soal yang ketiga. Pantai yang indah, alami belum dibangun menjadi lokasi wisata. Sulitnya informasi menyebabkan jumlah pengunjung masih terbatas karena hanya diperoleh dari orang lain yang pernah mengunjunginya. Pantai tersebut jika dibangun menjadi tempat wisata dan dikelola secara profesional menggunakan berbagai media promosi, maka akan banyak mendatangkan turis baik Nusantara maupun turis mancanegara dan akan banyak menambah devisa daerah. Hal ini berkaitan dengan konsep. Jadi pantai ini belum maju ya, belum berkembang karena sulitnya informasi yang terbatas. Di sini Bapak red marknya itu adalah jawabannya keterjangkauan. Kita lihat dulu konsep keterjangkauan itu apa sih ya. Kenapa keterjangkauan? Kita lihat dulu apakah benar. Keterjangkauan konsep nomor 2 di sini ya. Kita lihat. Jadi keterjangkauan itu keywordnya adalah sulit atau mudahnya akses. Akses ini, accessibility ini di samping jalan juga informasi itu juga akses. Nah ya, jadi maksud dengan ada sulitnya akses. Kita lihat dulu. Ada kata kuncinya nggak di sini? Kenapa kita menentukan ini konsepnya keterjangkauan? Sini apa? Kata kuncinya sulitnya informasi. Jadi pasti sulitnya akses promosi ataupun akses informasinya dari pantai tersebut, sehingga yang mengunjungi pantai itu hanya orang-orang yang tahu tempatnya, gitu ya. Makanya di sini jawabannya adalah keterjangkauan karena kata kuncinya ada di sana. Oke, apa ya? Oke, materi soal yang berikutnya ini tentang materi pendekatan geografi. Soalnya banyak daerah di Indonesia di mana penduduknya dalam beraktivitas bercorak agraris.
berarti pertanian dan perkebunan ya. Mereka melakukan alih fungsi hutan atau lahan dengan mendirikan rumah-rumah pada daerah yang morfologinya miring, menebangi pohon-pohon dan menggantikannya dengan tanaman pangan yang pohon dan akarnya pendek. Akibatnya daerah itu mudah mengalami bencana longsor. Kasus tersebut di atas dipahami dan dicari cara penyelesaiannya dengan pendekatan. Ini pendekatan ini ada berapa sih Pak? Pendekatan dalam geografi itu ada 3 ya. Ada 3 pendekatan. Kita akan lihat. Ada pendekatan keruangan, kelingkungan, dan kompleks wilayah. Tadi Bapak Redmark itu ekologis, karena ekologis itu juga masuk ke lingkungan. Jadi pendekatan ke lingkungan ini ada nama lainnya itu adalah ekologi ya. Hubungan timbal balik manusia dengan alam. Jadi kenapa terjadinya banjir, kenapa terjadi longsor, ini akibat manusianya. Jadi manusia yang berbuat terhadap alam, alam akan berbuat juga terhadap manusia. Seperti itu kira-kira hubungan timbal balik dengan manusia ke alamnya gitu ya. Jadi dari soal ini kenapa sering terjadi bencana tanah longsor, karena memang penduduk yang tinggal di dekat hutan itu mengalihfungsikan. Jadi hutan yang awalnya asri itu dialihfungsikan menjadi daerah perkebunan ataupun daerah tempat tinggal atau mendirikan rumah-rumah di sana, sehingga terjadi terjadi bencana longsor. Nah, ini dikaji dalam pendekatannya namanya ekologis ataupun kelingkungan. Oke Pak ya, sini udah ada jawab yang Redmarknya ditandai nanti. Oke, soal berikutnya masih dengan materi pendekatan geografi. Wilayah Indonesia terletak di perbatasan lempeng tektonik. Hal ini menyebabkan beberapa wilayah Indonesia sangat rawan gempa. Pendekatan yang tepat untuk mengkaji fenomena tersebut adalah pendekatan, let's we check this out di soal pendekatan ya. Oke, terlihat pendekatannya apakah kompleks wilayah. Apa sih maksud dengan pendekatan kompleks wilayah? Let's check this out. Kompleks wilayah, fenomena yang berhubungan dengan wilayah-wilayah. Berarti tidak hanya satu wilayah, juga melibatkan beberapa wilayah. Jadi terjadinya satu fenomena itu tidak hanya di satu wilayah, tapi di beberapa wilayah, seperti itu ya. Sekarang kita lihat lagi, wilayah Indonesia terletak di perbatasan lempeng tektonik. Hal ini menyebabkan beberapa, berarti bukan hanya satu wilayah yang ada di Indonesia yang sangat rawan bencana gempa. Maka itu untuk pendekatannya ini menggunakan kompleks wilayah, karena tadi kata kunci dari pendekatan kompleks wilayah adalah menyebarkan beberapa wilayah. Oke, nah Pak, nah, itu saja ya. Kemudian kita lanjut materi prinsip geografi. Prinsip lagi. Di Indonesia ditemukan berbagai jenis tambang. Contohnya barang tambang berupa minyak bumi ditemukan di Kalimantan Timur, gas alam di Aceh, dan emas di Papua. Prinsip geografi yang tepat untuk mengkaji fenomena tersebut adalah prinsip. Jadi di sini di Bapak Mark itu adalah prinsip distribusi. Apa maksud dengan prinsip distribusi itu? Prinsip distribusi. Ya, prinsip ada 4 ya, distribusi, deskripsi, interrelasi, dan kronologi. Kita lihat dulu yang prinsip distribusi. Prinsip distribusi itu persebaran fenomena. Maksudnya prinsip ini digunakan untuk menjelaskan persebaran fenomena geosfer yang tidak merata di permukaan bumi. Misalnya persebaran hewan, persebaran barang tambang, persebaran kejadian bencana. Jadi yang tadi adalah persebaran dari barang tambang. Tidak hanya di satu wilayah, di beberapa wilayah yang tidak merata di muka bumi ini. Nanti itu makanya tadi Bapak Redmark itu adalah prinsipnya distribusi. Ya, oke, ditandai soalnya. Jadi kalau keluar jawabannya adalah prinsip distribusi. Oke, materi konsep esensial geografi. Soal berikutnya, rumah penduduk Eskimo di Alaska
berada di daerah dingin terbuat dari balok-balok es. Berbeda dengan rumah penduduk Asmat di Papua yang terbuat dari atap rumbia. Konsep geografi yang berkaitan dengan fenomena bentuk rumah adalah keterkaitan ruang. Kenapa kata jangkauan, Pak? Kenapa konsep nilai guna? Kenapa enggak konsep aglomerasi dan keruangan? Let's check this out dari sini dulu ya. Konsep keterkaitan keruangan. Apa yang dibahas? Apa kata kuncinya? Keywordnya yang berhubungan, yang berkaitan dengan kultur, iklim, dan fisik wilayah. Keterkaitan keruangan atau siasi keruangan menunjukkan derajat keterkaitan persebaran suatu fenomena dengan fenomena yang lain di suatu tempat atau ruang, baik yang menyangkut fenomena alam, tumbuhan, ataupun kehidupan sosial. Ya, jadi ini yang berkaitan dengan suhu, iklim, kultur, budayanya, kemudian bentuk fisik wilayahnya. Kita lihat dulu soalnya. Soalnya penduduk di Eskimo. Eskimo itu di Alaska ya. Eskimo itu nama sukunya di Alaska. Di daerah dingin terbuat dari balok-balok es. Jadi maksudnya rumahnya terbuat dari balok-balok es ya, karena di sana banyak es, makanya mereka buat rumahnya dari balok-balok es. Berbeda dengan suku penduduk Asmat di Papua karena tidak ada es di sana, dan juga di Papua kita bikin tropis, makanya atapnya dari rumbia. Jadi ini keterkaitan dengan budaya dan iklimnya ya. Dua yang masuk dari kata kunci dari konsep keterkaitan keruangan. Oke, apa ya? Dipahami? Itu coba tandai sana. Kemudian kita masuk soal berikutnya. Materi konsep esensial. Hubungan perdagangan antara Indonesia dan Jepang terjalin sangat intensif, sangat akrab gitu ya, sangat sangat dekat gitu ya. Karena Jepang merupakan negara industri pengimpor terbesar bahan mentah dari Indonesia. Sedangkan Indonesia termasuk negara pemasaran terbesar hasil industri Jepang. Fenomena ini dapat dilihat sebagai konsep. Di sini Bapak, trademark itu adalah konsep interaksi interdependensi. Kita lihat dulu apa itu konsep interaksi interdependensi secara artian dan keywordnya. Kenapa itu dipilih konsep di sana itu. Nanti anak Bapak untuk menjawab soal-soal yang mungkin mirip dan yang tidak terbahas di sini, nanti bisa ya mengambil dari sini, lihat kata kuncinya seperti ini ya. Di interaksi interdependensi itu hubungan yang saling membutuhkan. Kayak tadi itu kita membutuhkan hasil industri dari daerah Jepang, dari negara Jepang, sementara Jepang membutuhkan bahan mentahnya atau bahan bakunya dari daerah, dari negara kita Indonesia gitu ya. Jadi ini untuk konsepnya adalah konsepnya interaksi interdependensi, hubungan timbal balik yang saling membutuhkan. Oke, next soal tentang aspek kajian geografi. Pada prosesi adat pernikahan Agung Keraton Yogyakarta, pasangan pengantin diarak dari keraton menuju tempat resepsi pernikahan dengan menaiki kereta kuda. Prosesi ini menarik perhatian masyarakat dan wisatawan untuk menyaksikannya. Fenomena tersebut berkaitan dengan aspek. Di sini Bapak, trademarknya itu adalah aspek sosial. Kenapa nggak aspek budaya, Pak? Kenapa nggak aspek ekonomi ataupun aspek politik? Dalam geografi ada dua aspek kajian, yakni aspek kajian fisik dan aspek non fisik. Di aspek fisik kita mengkaji tentang biotik, non biotik, dan topografi. Sementara di aspek non fisik itu ada aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Kenapa prosesi pernikahan tadi masuknya ke aspek sosial? Kenapa nggak di budaya, Pak? Terus kita lihat. Aspek sosial merupakan aspek yang berkaitan dengan unsur-unsur sosial, misalnya adat istiadat. Ini ya. Kemudian komunitas dan tradisi. Sementara aspek budaya ini dengan bahasa, misalnya kayak Bapak bahasa Minang, itu baru masuk kepada aspek budaya. Kemudian ada kesenian kayak tari rantak kuda kalau Melayu, kemudian ada tari Saman dari Aceh. Nah, ini yang berunsur-unsurkan dengan budayanya ya gitu ya. Nah, jadi
Kenapa prosesi adat pernikahan di keraton tadi itu masuk pada aspek yang Bapak red mark itu adalah aspek sosial, karena memang tradisi, dan ini kan pasangan pengantin yang diarak dari keraton ini kan merupakan tradisi dari adat istiadat yang ada di Yogyakarta tersebut. Makanya di sini jawabannya adalah aspek sosial. Kenapa ya? Itu. Oke, next soal. Dan materi dari soal berikutnya adalah materi prinsip geografi. Panjang soalnya namanya. Sampai dekade terakhir ini, nampaknya pernyataan bahwa wilayah Indonesia memiliki keuntungan karena bebas dari serangan badai sudah tidak dapat lagi dipertahankan, karena sudah banyak laporan dari berbagai daerah yang melaporkan fakta terjadinya puting beliung dalam ukuran yang hampir menyamai tornado yang sering menyerang terutama Oklahoma di Amerika Serikat melalui rekaman video dan handycam. Para ahli iklim sependapat bahwa perubahan ini terjadi disebabkan berkurangnya area hutan dan semakin banyaknya gas emisi buangan, terutama gas rumah kaca. Dalam geografi hal ini termasuk prinsip. Tadi kita sudah membahas prinsip interrelasi, yaitu adanya hubungan sebab dan akibat. Di sini anak Bapak juga melihat ada di soal ini terjadinya disebabkan. Ya, dari sini ada kata kuncinya di sini anak Bapak ya, disebabkan. Tambok. Ya, jadi ada disebabkan berkurangnya areal hutan dan semakin banyaknya gas emisi sehingga terjadinya angin puting beliung. Di Indonesia namanya puting beliung, di Amerika namanya tornado. Jadi angin itu juga sama aja, cuma berbeda-beda nama aja. Perempuan, gadis, apalagi itu ya, woman, kemudian wanita, itu sama, itu tetap juga perempuan gitu. Oke, Pak ya. Jadi jawabannya adalah prinsip interrelasi. Kemudian kita masuk pada materi konsep esensial. Soal berikutnya itu materi konsep esensial geografi. Pada tanggal 26 Oktober 2010 telah terjadi gempa bumi dan gelombang tsunami. Ratusan nyawa melayang dan banyaknya rumah yang hancur serta sarana dan prasarana transportasi rusak, sehingga menyulitkan untuk mengirim bantuan serta upaya evakuasi korban. Konsep geografi yang berkaitan dengan pernyataan tersebut adalah di sini Bapak red marknya itu adalah konsepnya keterjangkauan. Kenapa tadi kata kunci dari konsep keterjangkauan tadi sudah kita bahas di soal nomor berapa tadi, lupa pula Bapak. Ya, jadi konsep ini membahas tentang sulit dan mudahnya akses. Ya. Kita lihat dulu. Nah, ini konsep ini membahas tentang sulit dan mudahnya akses. Hampir sama juga dengan soal contoh yang tadi itu ya. Ya, jadi inilah jawabannya adalah konsep keterjangkauan. Karena sulitnya di sini adalah sulitnya mengirimkan bantuan. Gitu ya. Oke, next soal itu masih materi konsep esensial geografi. Kota Batam terletak pada koordinat 0,0 derajat 23 menit 45 detik lintang selatan dan 1330 derajat 40 menit 30 detik bujur timur. Konsep lokasi Kota Batam, Kota Batam, typo ya. Tersebut adalah maksudnya konsep lokasi. Konsep lokasi itu ada berapa sih Pak? Kita lihat dulu ya. Di sini jawabannya adalah konsep lokasi absolut atau mutlak. Kita lihat konsep lokasi. Konsep lokasi itu ada dua ya. Ada lokasi absolut dan lokasi relatif. Sekarang yang jadi pertanyaannya, macam mana membedakan antara lokasi absolut dengan lokasi relatif? Sama dengan jarak ya. Jarak juga punya dua, jarak absolut dan jarak relatif. Kita lihat. Lokasi absolut itu merupakan letak yang bersifat tetap, jadi yang tidak berubah-ubah. Kalau lokasi relatif itu yang berubah-ubah. Soalnya di sini hampir sama dengan tadi soal yang ada di ujian nanti,
itu menentukan letaknya secara astronomis. Jadi secara astronomis itu masuk dalam lokasi absolut. Sementara kalau lokasi relatif itu utara, selatan, barat, timur. Karena tidak semua dilihat dari utara saja. Contohnya letak Indonesia dari utara Australia, tapi apakah masih di utara Malaysia? Tidak. Jadi itu yang berubah-ubah gitu maksudnya, Bapak ya. Jadi kalau untuk melihat soal tadi, ini namanya, kalau ada garis astronomis seperti ini, itu namanya lokasi absolut atau mutlak gitu ya. Lokasi itu ada dua, lokasi relatif dan lokasi absolut. Begitu juga dengan jarak. Jarak itu ada dua juga, jarak absolut dan jarak relatif. Kalau jarak absolut itu hitungan panjang. Misalnya dari SMA Negeri 18 ke Jembatan Barelang berkisar antara 5 km. Nah, itu yang absolutnya. Tapi kalau yang relatifnya, misalnya Pak Wido berangkat dari SMA Negeri 18 menuju Jembatan Barelang memakan waktu sekitar 15 menit. Nah, ini relatif, karena kalau seandainya Valentino Rossi, dia mungkin tak sampai 15 menit, mungkin cuma 2 menit aja sama dia. Begitu ya. Jadi bisa berubah-ubah tergantung apa yang digunakan wahananya. Oke, soal berikutnya, materi pendekatan geografi. Kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan dan Riau menimbulkan polusi asap dan mengganggu kehidupan sehari-hari, bahkan asapnya sampai di Malaysia dan Singapura. Untuk memecahkan masalah tersebut dapat dikaji dengan pendekatan. Pendekatan ada 3 tadi ya, pendekatan keruangan, kelingkungan atau ekologi, dan kompleks wilayah. Kalau untuk kompleks wilayah tadi sudah ada juga soalnya. Ini di materi di soal ini, kenapa Bapak red marknya kompleks wilayah? Karena memang ini menyebabkan beberapa wilayah. Karena kompleks wilayah itu tadi kata kuncinya yang terjadi dengan beberapa wilayah-wilayah. Ya, satu fenomena tapi menyebabkan beberapa wilayah. Di sini asap dari kebakaran hutan itu sampai ke wilayah Malaysia dan Singapura. Kalau seandainya asapnya cuma hanya di Kalimantan saja, ini tidak perlu menggunakan pendekatannya kompleks wilayah. Mungkin bisa menjajah menggunakan kompleks pendekatannya ke ruangan, karena cuma terjadi satu ruang lingkup saja. Tapi kalau banyak menyebabkan beberapa wilayah, itu namanya kompleks wilayah. Oke, nah Pak, soal yang terakhir tadi, untuk 12 atau 13 soal yang Bapak bahas hari ini, untuk materi peta dan penginderaan jauh, saksikan di video berikutnya, masih di Mr. Wido Erlangga Channel. Jangan lupa ya. Terima kasih Bapak yang sudah menyaksikan. Kemungkinan nanti Bapak buatkan videonya yang untuk materi peta, besok pagi sudah bisa Bapak review ya, untuk materi ataupun soal ujian atau pembahasannya nanti. Apakah soalnya itu juga Pak? Ya sama lah, soalnya itu juga nanti. Ya, oke. Itu saja Bapak semuanya. Terima kasih. Pak Sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.